Terima kasih banyak sahabat keluarga Muslim di segmen terakhir ini masih tetap bersama kami. Nah, ini bincang kita tadi, artinya Pak Pomo ada yang mau disampaikan. Gini Bu ya, jadi ada sebagian teman-teman komunitas belajar sudah, berilmu sudah, tapi masih juga yang tidak disunahkan dilakukan. Apakah itu dikatakan tidak hijrah gitu? Hijrahnya belum kafah mungkin ya. Nah, iya, itu tuh jawaban kami. Ya, ya boleh jadi ya Pak. Kita ini kan semua dalam proses belajar ya. Jadi jawabannya di dua hal yang tadi yang saya sebutkan. Bisa jadi di perkara itu dia belum dapat ilmu, maka dia melakukan pelanggaran. Boleh jadi sudah tahu, tetapi karena dia lebih mendahulukan nafsunya, maka dia melakukan itu. Iya. Nah, bukan belajarnya yang salah. Sama seperti persepsi masyarakat gitu ya. Percuma kamu pakai jilbab tapi kamu melakukan ini gitu. Ya gitu kan. Percuma kamu belajar agama tetapi melakukan maksiat. Lebih percuma lagi lah nggak belajar apa-apa tapi melakukan itu gitu. Oh iya lah. Artinya kan gini. Contoh di masyarakat itu. Iya, artinya kita terus berusaha lah untuk belajar ya, belajar sekuat tenaga dan melakukan kebaikan sesanggup kita melakukan kebaikan itu. Nah, kalau dalam masalah perintah kan lakukan semampu kita. Tetapi dalam masalah maksiat Oh, lagu semampu. Enggak lah. enggak. Itu kaidahnya tidak seperti itu. Ya, lakukan kebaikan semampu kita melakukannya. Iya. Tapi dalam masalah maksiat, apa boleh kita katakan tinggalkan maksiat semampu kita? Oh, enggak boleh ya. Oh, Nah, nggak mau. nggak boleh. Apalagi lakukan semampu gitu. Nggak Jadi boleh ya. makanya kan ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Salim ya, bin Id Hilali di dalam syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nadirin, bahwa katanya kesempurnaan ubudiyah itu terletak pada meninggalkan maksiat. Sama seperti dalam bahasa yang lain bahwa kesempurnaan tauhid itu terletak pada meninggalkan kesyirikan. Ini kaidah dia. Nah, ulang lagi. Kaidahnya Kaidahnya. kesempurnaan ubudiyah Karena Terletak. meninggalkan maksiat. ya. Itu dia kaidahnya. Kesempurnaan ubudiyah terletak pada meninggalkan maksiat. Sama seperti kesempurnaan tauhid Meninggalkan syirik. meninggalkan kesyirikan. Oh, Gitu. berarti boleh Pak mau tanya, apakah memang dia ilmunya belum nyampai atau memang dia tidak mau melakukan kan Pak? Hawa nafsu, kalau saya melihat hawa nafsu. Nah, itu loh. Bisa dijawab gitu. Segen, takut. Bisa dijawab. Takut ditinggal masyarakat ya. Takut nanti ninggal teratak nggak dibawa. Gara-gara teratak kayak gitu. Iya, iya. Masuk langit. Ini pernah kejadian memang waktu meninggal saudara. Jadi memang sepuh ini sunnah. Jadi ditolaknya nggak tahlilan, tidak apa. Jadi kami waktu memakam itu hanya 7 orang. Itu jarang Pak ya. Nggak ada yang datang. Nggak apa-apa Pak. Fardu kifayah. Lalu kifayah. Udah dijalankan insya Allah. Pak, ya. Kadang makin banyak aja makin sulit ya. Itu maksiat ya. Jadi ini omongan kita ini Buya, ini kan udah akhir-akhir waktu nih ya. 9 menit lagi nih kalau saya nggak salah. Sekali lagi. Jadi hakikatnya kita itu berhijrah itu bagaimana seharusnya Buya? Ya, kalau kita pahami tadi ya bahwa hijrah itu artinya berpindah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik, itu bisa kita maknakan dua lah ya. Yang pertama hijrah tempat, ya hijrah tempat. Sebagaimana kita kan pernah mendengar atau membaca dalam Riyadhus Shalihin kisah seorang laki-laki, ya rojulun qatalatis atan watis ina nafsan, di judulnya itu kisah tentang seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Iya. Ya kan? Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Ketika dia mau tobat, dia bertanya kepada orang, di mana aku bisa bertanya tentang tobatku ini? Maka kata orang, oh datangilah Syekh Fulan. Maka dia bertanya, hali min taubah. Apakah orang sepertiku, apakah Allah terima tobatku?
Kata Syekh itu tidak terima, maka dibunuhnya kan. 100. Gitu kan? Kan gitu ceritanya, 100 kan? Kemudian dia bertanya lagi kepada orang, di mana tempat aku bisa bertanya tentang diriku. Kata orang, datangi Syekh Fulan. Maka datang lagi dia sama Syekh Fulan. Pertanyaan sama, hali min taubah, apakah aku kalau tobat Allah terima tobatku? Kata Syekh ini apa? Apa? Terima. Iya, terima. Tapi syaratnya satu. Engkau harus pindah, meninggalkan negeri yang buruk ini menuju negeri yang mereka beribadah kepada Allah. Di dalam perjalanan, qadar Allah, dia meninggal di perjalanan. Akhirnya turunlah 2 malaikat yang mereka masing-masing berbeda pendapat dalam masalah vonis laki-laki ini. Yang satu mengatakan masuk neraka, yang satu masuk surga. Maka akhirnya turunlah malaikatur rahmah menjadi penengah atau hakim dari kedua malaikat itu. Menghitung dengan cara menghitung langkahnya. Jadi kalau umpamanya dari negeri buruk ke negeri jahat ini, ya negeri buruk ke negeri baik ini, 100 langkah, laki-laki itu sudah lebih kurang 51 langkah, kira-kira begitulah. Iya. Sudah lebih banyak meninggalkan negeri yang buruk dan sudah lebih dekat kepada negeri yang baik itu. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, ini yang pertama makna hijrah. Tempat, ya. Hijrah tempat. Yang kedua hijrah dalam makna hijrah amal. Ya, hijrah perbuatan. Ya, dari kemaksiatan kepada kebaikan, dari kebatilan kepada yang hak, dari syirik kepada tauhid. Ya kan? Dari dulu malas duduk di majelis ilmu, sekarang sudah dia lazimi duduk di majelis ilmu. Dulu mungkin tidak membaca buku-buku agama, sekarang sudah mulai dia baca. Dulu mungkin memperbanyak hidup hari-harian dengan tidak jelas apa yang ingin dia lakukan, sekarang sudah mulai duduk beribadah, banyak berzikir, meninggalkan musik, walaupun musik yang katanya musik Islami. Kan itu. Ya kan fenomena orang-orang yang hijrah itu, kalau dulu dia bunyi main musik, sekarang masih musik juga gitu, tapi ada labelnya. Musik Islami gitu. Iya. Nah, ini yang harus juga kita pahami, tinggalkan hal-hal segala sesuatu yang berbau musik ini. Imas sekalipun ya lagu-lagu Islam lah gitu kan, lagu-lagu musik-musik Islam segala macam, tapi tetap ada musiknya. Iya, iya. Nah, Buya, alhamdulillah kita udah paham nih. Mungkin ini kita butuh kesimpulan nih di pembahasan kita ini agar kita itu berhijrah tapi istiqomah. Baik. Penting Nggak istiqomah. balik-balik lagi gitu ya. Ya. Iya, banyak sering gitu. Bagi kita, bagi Anda semua yang dari awal sudah berniat kuat hati untuk berubah atau hijrah, maka berhijrahlah. Ya, karena itu memang yang Allah perintahkan. Jadi berhijrah supaya hijrah kita itu memang berhasil sebagaimana yang Allah kehendaki, maka awali dia dengan ilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa memilih mana yang baik. Dengan ilmulah kita bisa beramal dengan benar. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Karena masa-masa seperti itu yang disebut dengan masa transisi, kemungkinan besar banyak sekali godaannya. Ya. Nah, maka kalahlah bagi orang yang kalah dan menanglah bagi orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, bagi kita, teman-teman mungkin yang memang kita lihat ini orangnya sudah mau mulai meninggalkan kemaksiatan, maka mari kita perkuat dakwah, ya, agar dia bisa istiqomah dan merasa punya teman untuk dia bisa hidup lebih baik di saat dia berhijrah itu. Begitu kira-kira. Begitu ya, Bu ya. Nah, jadi sahabat keluarga muslim, alhamdulillah telah kita simak bersama tadi ya. Begitu juga kesimpulannya, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hijrah yang penuh berkah dan istiqomah ya, Bu ya. Nah, ingat ya. Hijrah dakwah gitu. Apa mau? Ya, Pindah Pak Pomo. Pindah dulu gitu. Tapi hijrah tempat itu penting ya. Dan kalau udah tempat kita bagus ini mah jangan cari-cari lagi tempat apa kita banyak lebih buruk. Nah, begitu ya sahabat keluarga muslim, insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan depan dalam pembahasan yang menarik tentunya. Nah, semoga apa yang kita simak, kita tonton bersama di malam hari ini
diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai pahala dan menjadi nilai amal jariah bagi kedua orang tua kita, terutama Ustaz Buya Edi Suheri dan juga bapak-bapak yang hadir di sini. Nah, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.